Halo teman-teman semuanya, lanjut lagi episode 12 drama Moonshine. Cinta segi empatnya semakin akur guys. Di episode sebelumnya, Namyoon dan Rosuya terpisah dan mereka kembali bertemu setelah saling mencari. Makin sweet aja nih pasangan. Kemudian datang Lee-pyo dan Aijin. Lee-pyo senang banget mereka berdua selamat. Saking senangnya, dia mau peluk Rosuya, tapi dihalangi sama Namyoon. Akhirnya dia sengaja memeluk Namyoon sekeras mungkin. Kocak. Di samping itu, Ibu Kangsan berhasil menembak Simhoon, tapi Simhoon ditolong anak buahnya. Terus Menteri Perang heran. Tiba-tiba putrinya mau kembali dan Aijin dengan senang hati ikut seleksi istri putra mahkota. Lalu Aijin memberikan mainan harimau milik Rosuya ke Namyoon. Akhirnya Namyoon paham, laki-laki yang menolongnya di kuil Mangwol adalah ayah Rosuya. Dia merasa bersalah atas kematian ayah Rosuya. Lalu dia memeluk Rosuya seerat-eratnya. Esoknya, ayah Namyoon baru dapat kabar dari ibu kota. Putranya pernah dikabarkan meninggal. Lalu sekarang, Namyoon mengungkapkan secara langsung kejahatan Simhoon ke raja. Semua orang di kerajaan kaget melihat Namyoon masih hidup. Kemudian raja mempromosikan dia sebagai inspektur utama. Wow. Rosuya and the gang membeli sebuah rumah untuk persembunyian mereka. Himin pura-pura jadi istri adik Kangsan. Si Chunga cemburu guys. Saat beres-beres, Namyoon masuk ke kamar Rosuya. Dia melarang Rosuya untuk berkeliaran lagi. Rosuya semakin dicari-cari orang karena masih jadi buronan yang menculik anak menteri perang. Tiba-tiba Chunga masuk. Dia melihat mainan harimau itu. Namyoon menutup mulutnya. Namyoon belum siap menceritakan yang dia ketahui ke Rosuya. Karena pasukan Simhoon terus mencari orang-orang yang berhubungan dengan kuil Mangwol. Diam-diam Lee-pyo juga mencari tahu tentang kematian ayah Rosuya. Kejadian ini berawal dari 10 tahun yang lalu. Kakak Lee-pyo diduga diracuni oleh selir kerajaan. Selir ini disiksa lalu mengaku membunuh kakak Lee-pyo. Terus ayah Rosuya meninggal saat masa berkabung kakak Lee-pyo. Dan Lee-pyo curiga pasti ada orang di balik Simhoon. Makin seru ya ceritanya guys. Sekretaris datang menemui Namyoon. Setelah memberikan tanda panggilan militer ini, sekretaris seperti menawarkan bantuan ke Namyoon. Dia mau tahu apa aja rencana Namyoon. Licik ya. Terus dia juga tiba-tiba membahas tentang kematian ayah Rosuya. Dia mau ngetes nih seberapa jauh Namyoon tahu tentang semua itu. Dasar sekretaris jahat. Rosuya memang tidak bisa duduk manis seperti teman-temannya. Dia memilih memotong kayu. Wah, Rosuya benar-benar digambarkan perempuan kuat di drama ini. Kata Aijin, dia akan menghapuskan nama Rosuya sebagai buronan setelah jadi istri putra mahkota. Tapi tetap aja Rosuya nyesal udah pura-pura menculik Aijin. Akhirnya namanya jadi jelek. Sedangkan Haisu baru dengar kabar tentang Rosuya. Dia malah menyalahkan dan memukuli Sangmo. Ini karakter kakaknya lucu tapi nggak sepinter Rosuya ya. Kepala inspektur dan Hwangga nggak nyangka Namyoon dapat tanda panggilan militer ini. Terus Namyoon mengajak mereka berdua untuk mencari info tentang Simhoon 20 tahun yang lalu. Jika berhasil, kepala inspektur bisa dipromosikan. Jadi semangat dong kepala inspektur. Namyoon mulai bertanya ke Unsim. Jawaban Unsim tidak bisa dipercaya gitu aja guys. Sepertinya ada yang dia sembunyikan. Terus dia juga bohong bilang pemilik rumah bordil meninggal. Padahal pemiliknya wanita yang dia kurung itu. Lalu dia memojokkan Namyoon. Katanya Namyoon akan kehilangan segalanya jika terus membela Rosuya. Sebenarnya Namyoon sengaja mengajak Unsim bicara. Di samping itu, Ibu Kangsan mengecek gudang-gudang untuk mencari Simhoon. Tapi tidak ketemu. Unsim pinter banget menyembunyikan Simhoon. Mereka berdua sempat berdebat. Unsim terlihat khawatir dengan posisi Simhoon karena dia bisa saja dibunuh oleh sekretaris. Kemudian datang anak buah mereka ingin membunuh Unsim.
Unsim udah ketahuan memalsukan kematian Namyoon. Simhun malah membunuh anak buahnya ini agar tidak bicara ke sekretaris. Sekarang mereka saling menutupi kesalahan. Apakah mereka akan bersatu melawan sekretaris? Atau mungkin ada rencana lain dari mereka. Chungai masih cemburu karena Himin pura-pura jadi istri orang. Mereka berdua udah kelihatan saling suka, cuma belum ada yang nyatain perasaan. Lalu Namyoon datang, Rosuya semangat menyambutnya. Dia menunjukkan idenya untuk menangkap Simhun. Tapi idenya ini bisa menimbulkan kecurigaan. Padahal Rosuya sampai belepotan melakukan ini semua. Namyoon dengan lembutnya mengusap pipi Rosuya. Setelah itu Namyoon melihat mainan harimau. Jadi Namyoon gak sanggup lama-lama bersama Rosuya karena masih merasa bersalah. Akhirnya dia berusaha mengingat kejadian itu lagi. Penyebab utama kematian ayah Rosuya adalah tusukan di bagian paru-paru. Dia semakin yakin kalau ada orang lain saat kejadian. Tapi dia belum ingat wajah orang yang pakai baju berkabung itu, guys. Rosuya curhat ke Aijin. Dia merasa dirinya dijauhi Namyoon. Aijin langsung mendandani Rosuya agar lebih memikat Namyoon. Ada-ada aja mereka ini. Kepala penasihat sibuk menggerebek kantor larangan miras. Terus ada seseorang yang sengaja menambah catatan tentang perdagangan Simhun. Catatan ini dibawa ke kerajaan. Saat itu kepala penasihat sedang mengajukan usulan untuk menghapuskan kantor larangan. Tapi sayangnya laporan ini menuliskan bahwa Simhun tidak kerjasama dengan kantor larangan, melainkan dengan camp militer. Akhirnya sekretaris menjadikan ini serangan balik kepada kepala penasihat. Gemes banget sama sekretaris. Kepala penasihat selalu gagal mengungkap kejahatannya. Namyoon sudah menginterogasi semua orang, tapi jawabannya sama. Dia langsung berpikir kalau ini semua hanya untuk melindungi kantor larangan miras. Terus Lee Pyo datang menemui ayahnya. Dia penasaran dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Jadi saat itu Raja menyuruh ayah Rosuya untuk menyelidiki racun yang ada di tubuh kakak Lee Pyo. Tapi akhirnya ayah Rosuya meninggal dengan misterius. Jangan-jangan sekretaris yang membunuh kakak Lee Pyo, karena dia juga membunuh ayah Rosuya yang menyelidiki racun itu. Malamnya Lee Pyo mengajak Rosuya minum berdua. Lee Pyo memang lebih cocok jadi sahabat Rosuya, karena dia selalu berhasil menghibur Rosuya yang galau. Saat mereka minum, Lee Pyo diam-diam mengajak Rosuya ke istana. Rosuya pun terdiam. Kemudian Rosuya menolak secara halus. Lee Pyo akan tetap jadi sahabatnya yang paling baik, walaupun dia tidak bisa membalas perasaannya. Namyoon terbakar cemburu melihat Rosuya pergi bersama Lee Pyo. Namyoon pun mengomeli Rosuya sampai nangis. Wah, nyesek juga nih di posisi Rosuya. Merasa dijauhin dan dilarang kemana-mana. Sebelum Lee Pyo pulang, dia ngeledekin Namyoon yang tega membuat Rosuya menangis. Lee Pyo besar hati juga ya. Dia tidak memaksakan perasaan Rosuya padanya. Lalu Namyoon berusaha membujuk Rosuya. Mereka berdua langsung baikan karena sama-sama takut kehilangan juga. Rosuya langsung mencium bibir Namyoon. Wah, Rosuya udah berani ya sekarang. Udah gak gengsi-gengsi lagi. Sebelum acara seleksi istri putra mahkota, Ratu diam-diam bertanya tentang Rosuya ke pelayan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Ratu ya? Acara seleksi pun tiba. Semua peserta minum bersama Ratu dan selir raja. Dua selir ini selalu iri lihat selir Lee. Terus tiba-tiba Aijin membela Ibu Lee Pyo. Ratu juga ngebelain Ibu Lee Pyo, karena saat ini hanya Ibu Lee Pyo yang bisa memberi keturunan untuk raja. Selir Lee senang dong dibelain sekarang. Sebelum pulang, Aijin didatangi Lee Pyo. Kata Lee Pyo, meskipun Aijin jadi istrinya, dia tidak akan bisa mengambil hati Lee Pyo. Yakin Lee Pyo, Aijin akan mencoba cara lain nih, yaitu mencuri hati Lee Pyo. Semangat ya untuk Aijin, pasti seru dan makin kocak nih hubungan mereka. Dari informasi yang Namyoon dapatkan, larangan miras ini dibuat saat masa berkabung kakak Lee Pyo.
Ini sebenarnya ide dari sekretaris guys, sengaja buat heboh agar larangan miras dibuat. Nah makin kesini makin keterlaluan aja kantor larangan miras, seenaknya juga sama rakyat biasa. Di samping itu, Rosuya ingin menulis surat untuk kakaknya dan tidak sengaja menjatuhkan barang-barang Namyoon. Dia pun melihat mainan harimau itu. Di saat yang sama, polisi datang untuk menangkap Rosuya. Sempat dihalangi Chungai tapi gagal. Rosuya langsung kabur dan dikejar-kejar polisi. Lalu ada seorang wanita dengan tandu yang menolongnya. Sementara itu, Namyoon sengaja memancing orang di balik kantor larangan miras. Dan sekretaris yang muncul guys. Bagaimana Namyoon membuktikan semuanya dan siapa yang menolong Rosuya, kita akan saksikan di episode 13. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.